Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah penonton semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat-sehat saja dan rezeki kita semakin lancar, rezeki kita semakin banyak melimpah, dan kita selalu diberikan kemudahan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini penonton, ini saya merespon daripada video saya sebelumnya, yaitu saya bicara tentang di Indonesia tidak biasa, tapi di Malaysia itu adalah hal yang biasa. Jadi salah satu daripada yang saya sampaikan dalam video itu, yaitunya tentang tanggul atau polisi tidur. Kalau di Malaysia itu disebut dengan bonggol atau bumper ya. Jadi daripada video itu, teman-teman kita ini minta untuk membuatkan satu video tentang kata-kata yang di antara dua negara ini, bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Tentunya ini sudah banyak ya orang yang buat video tentang ini. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan 25 perkataan yang biasa kita sebut hari-hari. Jadi nanti ketika orang Indonesia datang ke Malaysia, mereka mudah untuk memahami, dan juga sebaliknya orang Malaysia datang ke Indonesia mudah memahami perkataan di antara dua negara ini. Ramai orang menyebut bahasa Indonesia Malaysia ini lebih kurang sama. Ya, menurut saya sama, tapi kita tidak boleh menyepelekan. Ada bahasa-bahasa tertentu, ada kalimat-kalimat tertentu yang mesti kita pahami. Kalau tidak, kita akan jadi salah kaprah. Ya, salah kaprah atau salah sangka, atau mungkin kita bisa jadi suuzan sama orang lain. Jadi sekarang kita masuk. Yang pertama adalah ya, polisi tidur. Polisi tidur atau tanggul, atau ada juga orang sebut gundukan di Indonesia. Kalau di Malaysia disebut dengan bonggol. Di sinilah awal mula video ini ada, karena video sebelumnya itu ramai orang yang membincangkan tentang tanggul, ramai orang yang membincangkan tentang polisi tidur. Mereka ingat polisi tidur itu memang mereka yang buat kerja sambil lewat, mereka yang buat kerja mungkin banyak bermain waktu kerja. Tapi tidak, jangan salah sangka. Polisi tidur itu adalah istilah yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia disebut dengan bonggol. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah es campur. Es campur itu di Indonesia, kalau di Malaysia itu disebut dengan ABC. ABC nih saya ingat dulu memang sebuah nama, tapi rupanya ABC inilah singkatan air batu campur. Ya, air batu campur. Dahsyat juga kata-kata ini. Rupanya ABC singkatan daripada air batu campur. Yang ketiga, imut. Di Indonesia disebut dengan imut, kalau di Malaysia disebut dengan comel. Contohnya, bayi ini imut sekali. Kalau di Malaysia, bayi ini comel. Okey. Itu nombor 3. Yang keempat, yang akhir-akhir ni kita sering bilang, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kalau kaleng ni di Malaysia disebut dengan tin. Jadi jangan kita pindahkan bukan kaleng-kaleng menjadi bukan tin-tin. Jadi kalau di Indonesia bukan kaleng-kaleng, kalau di Malaysia disebut dengan hebat. Bukan kaleng-kaleng, hebat. Oke, yang kelima itunya kalau di Indonesia disebut dengan pintu darurat, tapi kalau di Malaysia disebut dengan pintu kecemasan. Ya, ketika saya datang Malaysia ni, saya baca, pintu kecemasan ya. Ya, bagi kita yang baru datang ke Malaysia, kita memang akan dengarnya seperti aneh. Tapi inilah bahasa di antara dua negara yang sangat unik sekali ya, pintu kecemasan. Yang keenam itu kalau kita di bandara nanti atau di airport nanti ada. Kalau di Indonesia disebut dengan kedatangan, di Malaysia disebut dengan ketibaan. Ketibaan ya. Ya, sangat unik bagi saya ketika dengar ketibaan. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah telepon genggam. Ni telepon genggam. Kita sebut dengan telepon genggam. Kalau di Malaysia disebut dengan telepon bimbit. Telepon bimbit ya. Sangat unik bunyinya. Yang ke-8 iaitunya koper. Kalau di Indonesia disebut dengan koper, di Malaysia disebut dengan bagasi. Ya, kita pergi pulang kampung atau pergi travel, kita bawa koper. Di Malaysia itu disebut dengan bagasi.
Nomor 9 iaitunya penggaris. Penggaris, kita mengukur atau pelajar sekolah menggunakan penggaris ya. Kalau di Malaysia penggaris itu disebut dengan pembaris. Saya ngajar di Malaysia ini, saya pun terkejut. Oh, pelajar ni bicara sesama mereka, pembaris mana? Pembaris. Saya dengar, apa tu pembaris? Jadi awal-awal saya ngajar di Malaysia ini, saya pun kaget. Apa tu pembaris? Rupanya pembaris itu adalah penggaris. Roll. Okey, nombor 10 adalah anak. Ya, kalau di Indonesia kita sebut dengan anak. Kalau di Malaysia itu kita sebut dengan budak. Budak-budak ni comelnya. Budak-budak ni rajin mengaji. Ya, kalau di Indonesia budak ni adalah itu lebih kepada ya macam zaman-zaman jahiliah dulu ya, budak, hamba-hamba yang disuruh oleh majikan, hamba yang boleh disuruh-suruh. Jadi kalau budak di Malaysia itu adalah anak yang disebut di Indonesia. Jadi mesti kita faham di sini ya. Nanti kita bawa anak ke Malaysia, budak ni comel, kita marah pula sama orang tua. Jangan, kita mesti faham ya. Kita teruskan nombor 11, sendok. Sendok ni kalau kita dinisahkan tu yang kecil tu. Kalau di Malaysia sendok tu disebut dengan sudu. Sudu. Jadi kalau sendok tu macam mana? Untuk pengambil kuah tu, ambil kuah atau pengambil nasi. Dan yang ke-12 adalah punggung. Kalau di Indonesia ini disebut dengan punggung, kalau di Malaysia ini disebut dengan belakang. Ini belakang ya. Kalau kita bicara dengan orang Malaysia nanti jangan sebut ni punggung, karena punggung itu adalah yang di bawahnya. Dah, hati-hati. Okey, yang nombor 13 adalah bicara, ngobrol. Bicara, ngobrol ni kan bahasa gaulnya. Kalau di Malaysia itu disebut dengan berbual atau sembang. Bahasa gaulnya, bahasa yang biasa digunakan oleh orang di Malaysia ini. Nombor 14 adalah tempat tinggal. Kalau kita kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Riau. Saya tinggal di Jakarta. Kalau di Malaysia itu disebut dengan duduk. Kamu duduk di mana? Saya duduk di Selangor. Kamu duduk di mana? Saya duduk di Kelantan. Macam itu ya. Jadi tempat tinggal di Indonesia, kalau di Malaysia itu disebut dengan duduk. Nomor 15 itu mukena. Mukena itu yang biasa dipakai oleh perempuan untuk solat. Kita di Indonesia disebut dengan mukena. Kalau di Malaysia itu disebut dengan telekung. Yang nomor 16 itu kalau di Indonesia disebut dengan sendal. Kalau di Malaysia itu disebut dengan selipar. Okey. Nomor 17 itu sepatu. Sepatu yang bisa kita pakai di kaki, sepatu. Kalau di Malaysia itu disebut dengan kasut. Kasut you mana? Kasut kamu mana? Okey. Terus nombor 18, tempat kita tidur, kasur. Kasur kalau di Malaysia itu disebut dengan tilam. Nombor 19 di Indonesia disebut dengan menyenangkan. Kalau di Malaysia disebut dengan seronok. Jadi kita orang Indonesia jangan terkejut ketika dengar seronok di Malaysia ya. Karena seronok itu di Indonesianya adalah menyenangkan, bahagia. Okey, nombor 20 adalah bioskop. Tempat kita nonton filem layar lebar itu di mall-mall. Kalau di Malaysia itu disebut dengan wayang. Ya, pertama kali saya datang Malaysia ni, kenapa wayang namanya? Ya, kalau di Indonesia kan wayang ni seperti pertunjukan, seperti wayang kulit yang banyak diperankan oleh orang-orang Jawa. Tapi di Riau pun banyak juga wayang-wayang ni kan. Ya, tapi kalau di Indonesia wayang ni adalah bioskop. Okey, nombor 21 adalah ni lebih seram sikit ni. Kalau di Indonesia disebut dengan kuntilanak. Kuntilanak. Tapi kalau di Malaysia disebut dengan Pontianak. Pontianak. Kalau di Indonesia kan Pontianak ni kan nama tempat, tapi kalau di Malaysia disebut dengan Pontianak. Okey, nombor 22. Ini yang biasa kita dengar. Di Indonesia disebut dengan gratis. Ya, saya beli 2 gratis 1. Tapi kalau di Malaysia disebut dengan percuma. Beli 2 percuma 1. Ya, gratis percuma. Nombor 23, di Indonesia disebut dengan kapan. Tapi kalau di Malaysia disebut dengan bila. Bila datang, bukan kapan datang. Karena kalau di Malaysia ni kapan tu adalah kain kafan. Kain kafan untuk mayat tu. Okey. Dan nombor 24, ni yang biasa kita dengar juga, mobil. Ya, mobil di Indonesia. Kalau di Malaysia ni disebut dengan kereta. Ya, kereta ni kan di sebagian tempat di Indonesia ada kereta ni adalah basikal atau sepeda. Tapi kalau sepeda di Indonesia, kalau di Malaysia disebut dengan basikal ya. Dan yang terakhir adalah yang ke-25, kalau di Indonesia disebut dengan bisa dan di Malaysia disebut dengan boleh.
Karena di Indonesia bisa nih ada dua makna. Bisa nih bisa bermakna bisa, atau yang bisa ulah tuh. Jadi kalau bisa di Indonesia, kalau di Malaysia disebut dengan boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi itulah penonton, kata-kata yang banyak digunakan di antara dua negara ini. Tentunya kata-kata ini masih banyak lagi yang saya tidak sebutkan di sini. Penonton, teman-teman sekalian boleh komen di bawah apa saja kata-kata yang biasa kita temukan di antara dua negara ini. Tapi kita semakin ingin belajar kata-kata daripada dua negara ini. Tentunya menyeronokkan ya. Kita mencari perbedaan di sini bukan untuk mencari pertentangan, bukan untuk mencari permusuhan, tapi perbedaan ini kita jadikan sebagai penguat ukhuwah di antara kita, penguat tali persaudaraan di antara kita. Jadi itulah penonton sekalian, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi komen dan saran boleh komen di bawah, dan kalau ada saranan judul untuk video yang akan datang juga boleh komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.